dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Yang mulia Bapak Uskup Atambua Monsinyur Dr. Dominikus Saku Projo, yang terkasih para imam Tuhan, suster, frater dan bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sudah tiba waktunya. Itulah kata hati saya yang paling dalam untuk menyambut kebesaran Tuhan pada hari ini, bahwa yang insani dipersatukan dengan yang ilahi, yang manusia diangkat ke tingkat yang lebih tinggi kepada kealahan Tuhan sendiri. Tuhan itu maha baik, Tuhan maha setia. Dalam siara imamatku 25 tahun, waktunya sudah tiba. Sudah tiba waktunya kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang menampingi, memelihara dan melindungi serta mengasihi saya selama siara imamat 25 tahun. Sudah waktunya Anda bersama saya bersyukur kepada Tuhan, karena waktu ini adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang dipenuhi dengan sukacita, penuh dengan berkat dan rahmat untuk kita sekalian. Inilah waktu yang tepat kita bersyukur, bukan karena suksesnya manusia, tapi karena kebesaran Tuhan yang menunjukkan kuasa-Nya dalam kehinaan manusia. Kita bersama-sama mengagungkan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau dan meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau dan muliakan Dikau. Kami
besar kami, panitia perayaan syukur ini, para penderma dan penjasa kami. Dampingilah dan tuntunlah hamba-Mu ini, agar tekun melanjutkan tugas pelayanan kepada sesama dengan sebulat hati. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Hidup dan pelayanan itu dianugerahkan oleh Tuhan yang memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan. Nabi Yesaya mengatakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan." Bunda Maria menjawab kabar gembira malaikat Gabriel dengan imannya yang pasti. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan dari kitab Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak dan menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Ia menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jubilaris yang berbahagia, yang mulia Bapak Uskup Atambua, Monsieur Dominikus Satu PR, teman-teman imam, suster, bruder, frater, keluarga dari Jubilaris, umat beriman yang saya kasihi. Saya kenal om kandungnya Bapak Servas Natun. Tahun 50-an mereka SMP di Niki-Niki. Bapak Lucianus Nisi, Bapak dari Romsel, Bapak Yakobus Tal, Bapak David Tal. 50-an itu SMP-nya di Niki-Niki. Jadi Anda bayangkan Niki-Niki dari dulu sudah hebat memang.
Selain itu, seperti tadi saya katakan, sosok dari Romo Servas yang datang dengan senyum seperti yang tadi di dalam buku ini, senyumnya itu membuat hati saya noe memang. Noe memang. Siapa tidak noe kalau ketemu jubilaris dengan senyum seperti ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk pada pesan Tuhan di dalam bacaan suci, terutama moto yang dipakai oleh jubilaris untuk menjalani imamatnya sejak pentabisan sampai pada hari sukacita pada siang hari ini. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat ini sudah tidak asing untuk kita semua, terutama yang rajin doa Angelus pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Doa ini tidak asing. Sudah sering sekali kita mendoakan, aku ini hamba Tuhan. Kalimat ini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut sabdamu. Yang terkandung di dalam jawaban Maria atas undangan Tuhan ini, Bapak Ibu, suatu jawaban yang gila. Gila karena apa? Ada aturan dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 20 sampai 21. Wanita yang mengandung di luar nikah dirajam dengan batu sampai mati. Lalu perempuan yang satu ini berani-berani siap untuk menerima undangan Tuhan, mengandung walaupun belum berhubungan dengan Yosef, baru bertunangan. Suatu risiko yang besar sekali harus diterima oleh Ibu Maria. Tetapi kenapa Maria berani mengatakan demikian? Keberanian Maria itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keberanian Maria itu berlandaskan pada iman, kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengundang, Tuhan sendiri akan menjaga dan merawatnya. Apapun konsekuensinya, Tuhan akan menjaga dan memeliharanya. Hanya karena iman inilah Ibu Maria tanpa rasa takut berani mengatakan ya atas undangan Tuhan ini. Santo Agustinus menyatakan, Maria percaya oleh iman, mengandung oleh iman. Ia mengandung Yesus dengan iman dalam pikiran sebelum mengandungnya di dalam jiwanya. Sikap seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik kita manusia sekarang ini sulit untuk mengerti, karena kita sekarang hanya bisa terima kalau menurut pikiran kita itu baik, tetapi tidak demikian menurut Maria. Karena dia ada di pihak Allah. Allah adalah Dia yang tidak harus takluk pada ilmu pengetahuan. Dia bisa berjalan tanpa ilmu pengetahuan. Kesedihan dan tawaran terhadap Maria ini tidak berjalan mulus. Kita tahu bagaimana jawaban Maria ini harus diterimanya dalam berbagai macam risiko. Maria yang mengatakan aku ini hamba Tuhan. Maria inilah yang pada pesta kawin di Kana, pada awal karya putranya, Maria yang menyuruh putranya untuk mengubah air menjadi anggur. Dia yang mendesak putranya untuk terjadi peristiwa itu. Dan kita lihat rentetan selanjutnya,
Di bawah kaki salib Yesus, Maria berdiri dan Maria bisa menyaksikan air dan darah keluar dari lambung putranya sendiri. Kesetiaan Maria untuk dia terhadap Tuhan. Dia siap untuk menjadi hamba yang menderita. Hamba yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Hamba yang menderita. Walaupun melewati banyak frustrasi, dia tahu bahwa dengan Allah pada satu waktu dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah Bapak Ibu inti dari doa yang sering kita doakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini semua mata tertuju pada seorang sosok jubilaris, Romo Servasius Nabil Pierre. Kita lihat ke depan, Romo tidak beda dengan kita sekalian, walaupun bagian kepalanya sedikit beda. Romo pasti hari ini sangat berbahagia karena hadir di sini teman-teman imam, biarawan-biarawati, sahabat kenalan, umat di berbagai tempat di mana Romo pernah mengabdikan diri untuk menekuni apa yang dia pilih. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut sabdamu itu. Selain daripada itu, Bapak Ibu, di dalam diri Romo sendiri pun tentu ada berbagai macam problem, kecemasan, dan itu adalah wajar sebagai seorang manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat yang sama kelihatan kita sama, tetapi kita beda. Beda karena latar belakang rohani, kekuatan rohani yang ada dalam diri seorang imam yang tertapis. Seorang imam adalah duta Allah untuk umat Allah. Sekaligus pada saat yang sama adalah duta umat kepada Allah. Ia menghadirkan kehendak Allah kepada umat, sekaligus menyampaikan permohonan umat kepada Allah. Santo Yohanes Paulus II mengatakan demikian, panggilan untuk hidup dalam jabatan imamat adalah hadiah sekaligus misteri. Sesuatu yang misteri karena apa? Kristus memilih nelayan dari Galilea untuk menjadi rasulnya. Kenapa tidak dipilihnya dari yang terdidik untuk menjalankan misi